Itulah karenanya nanti beliau diberikan gelar As-Siddiq, tokoh yang selalu membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gagallah musyrikin Quraisy, dan semakin jelaslah bagaimana berislam itu dilakukan. Dan Abu Bakar As-Siddiq memberikan kepada kita contoh di tengah beragam upaya untuk membuat umat menjadi kebingungan tentang berislam itu bagaimana, tentang apakah Islam itu baik atau tidak baik, bahkan kemudian dituduh sebagai terorisme dan lain sebagainya. Kadang-kadang buat sebagian umat menjadi kebingungan. Tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa beragama memang mempunyai logikanya sendiri. Logika keimanan beragama dicontohkan Abu Bakar As-Siddiq tentang kebenaran daripada al-Islam tersebut. Dalam konteks Masjidil Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita juga sangat risau, atau layaknya kita risau, karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru bukannya mendengarkan aspirasi masyarakat dunia, bukan hanya aspirasi umat Islam. Masyarakat dunia semuanya marah dan menolak ketidakbijakannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, untuk kemudian bahkan memindahkan ibu kota Amerika, memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Masyarakat dunia menolak. Dewan Keamanan PBB dari 15 negara, 14 negaranya menolak. Anggota sidang umum PBB dari 193 negara, lebih dari 137 negara menolak. Mayoritas mutlak menolak. Dan masyarakat dunia melakukan demonstrasi menolak ini. Tetapi tetap saja arogansi daripada Donald Trump akan tetap memindahkan, bahkan memajukan masa pemindahan itu. Tadinya akan dipindahkan tahun depan 2019 bulan Mei, tetapi akan dimajukan ke tahun 2018 pada tanggal 14 Mei yang akan datang. Apa masalahnya? Masalahnya adalah selain terkait dengan bahwa ini mengingkari hukum-hukum internasional dan kesepakatan internasional, tetapi dalam konteks keumatan maka ini adalah sebuah pintu besar untuk menghilangkan Masjid Al-Aqsa. Karena kalau kemudian Yerusalem, Al-Qudus menjadi ibu kota Israel, maka seluruh prosesi keamanan, segala kemudian perhatian pastilah kepada menjadikan ibu kota itu menjadi nomor satu, dan itu adalah untuk Israel dan bukan untuk umat Islam. Dan Masjid Al-Aqsa yang memang sudah berkali-kali diupayakan untuk dalam tanda kutip digusur melalui penggalian terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa, maka akan semakin susah umat untuk mengakses Masjid Al-Aqsa, semakin susah umat untuk melakukan pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa bila Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Nah, inilah karenanya kita sangat mengetahui bahwa Yerusalem, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa adalah tempat di mana Rasulullah memulai melakukan Mi'rajnya. Masjid Al-Aqsa adalah bagian daripada fakta ketika UNESCO menyebutkan dalam resolusinya yang dibuat di Prancis Oktober 2017 menegaskan bahwa Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem adalah milik sejarah atau peninggalan sejarah milik orang-orang Arab, milik orang-orang Islam. Jadi karenanya jadi sangat penting untuk kita menjadi bagian yang minimal mendoakan. Mudah-mudahan masih ada akal sehat dan masih ada hati nurani, agar kemudian tidak jadi dilaksanakan pemindahan kedutaan besar itu, agar yang paling utama adalah agar Masjid Al-Aqsa selamat, agar Masjid Al-Aqsa tidak kemudian dihancurkan dan dihilangkan, agar seluruh umat Islam tetaplah bilang gemilang, dan dengan cara itu maka kedamaian dan perdamaian di Timur Tengah akan tetap bisa diselamatkan. Sebab ya ini kemudian dibiarkan terus-menerus tanpa ada upaya untuk menyelesaikannya, maka dikhawatirkan semakin jauhlah Timur Tengah dari perdamaiannya. Dan bila Timur Tengah tidak damai, dikhawatirkan bahwa dampak-dampaknya akan menyebar kemana-mana, sampailah juga ke negeri kita yang kita cintai ini. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang sangat penting, bagaimana Rasul dahulu juga menyampaikan untuk mempersiapkan diri, maka sangat penting juga untuk mempersiapkan diri agar umat memahami betul tentang fungsi-fungsi sejarah ini, agar umat kemudian bisa mempersiapkan diri agar tidak terjadi musibah-musibah yang lebih besar, termasuk juga karenanya mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kembali akan menjagakan kita semuanya, akan intervensi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadikan keberadaan kita di muka bumi, posisi kita sebagai umat Islam dan keberadaan kita termasuk di negeri Indonesia ini bukan sekedar untuk menjadi penambah jumlah penduduk saja, bukan hanya untuk menambah jumlah statistik daripada warganya, bukan lagi apalagi di Jakarta untuk menambah jumlah kemacetan di Jakarta. Tentu tidak. Kehadiran Islam dan umat Islam adalah justru untuk menghadirkan nilai-nilai daripada takwa itu sendiri.
Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan itulah yang telah menjadi tujuan daripada berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi karenanya takwa adalah satu kata kunci yang sangat dipentingkan. Al-Quran menyebutnya sebagai ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bulan Ramadan karenanya penting untuk kita persiapkan diri, karena dia adalah sebuah fakta sosial, fakta sejarah, fakta beragama yang membuat masyarakat menjadi nyaman untuk kemudian datang kepada masjid, datang kepada Al-Quran, nyaman untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang penting untuk kemudian diingatkan bahwa kenyamanan itu hendaknya bukan sekedar kenyamanan yang bersifat ritual saja, yang bersifat rutinitas saja. Kenyamanan yang membawa kepada kesadaran bahwa ini semuanya adalah karunia yang sangat besar, agar kita betul-betul jadi manusia yang bertakwa. Manusia bertakwa adalah manusia yang berkualitas, manusia yang unggulan, manusia yang membawa kepada kebaikan dan keberkahan, membawa kepada kedamaian, membawa kepada kerahmatan. Dan itu semuanya dicontohkan dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang justru pada tahun pertama di mana disyariahkan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu tahun kedua Hijriah. Saat itu juga lah beliau membuktikan bahwa dengan berpuasa umat bisa menghadirkan izahnya, bisa menghadirkan kemenangan, bisa mempertahankan keberadaannya, mengalahkan sekian banyak konspirasi. Itulah peristiwa Badar Al-Kubra yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Itu artinya adalah di tahun pertama disyariahkannya puasa, hikmahnya langsung terasa, dampaknya langsung terwujud, yaitu umat menjadi yang menang, umat menjadi yang mulia, umat menjadi yang berizah. Konspirasi musyrikin Quraisy bisa dikalahkan. Semangat inilah yang terbawa ketika Bung Karno dan para kawan-kawan yang menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia diproklamasikan sekali lagi di hari yang paling utama, di tanggal 10 hari pertama yang penuh dengan kerahmatan, tanggal 9 Ramadan, hari Jumat, tahunnya tahun 1364 Hijriah. Karenanya dengan mendekatan ini sebentar lagi kita pun umat Islam akan memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui penanggalan Hijriah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.